Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan ya. Alhamdulillah di sekian banyak waktu yang telah kita luangkan dalam hidup ini, kita masih diberikan kesempatan Allah untuk berjumpa dengan Ramadan lagi. Alhamdulillah. Kadang nikmat kecil kayak gini gak kita syukuri ya. Justru nikmat yang sederhana seperti ini sangat berarti gitu kalau kita benar-benar mau mensyukurinya. Baik, apalagi nanti tahun 2030 yang katanya Ramadan kita dalam setahun ada 2 kali. Allahu a'lam ya, nggak tahu. Mudah-mudahan kita masih bisa seperti ini lagi, masih bisa sama-sama bertafakuh bidin lagi. Ya, balik lagi ke Ramadan, menyangkut tentang Ramadan. Ramadan ini bulan ke-9, bulannya bulan puasa. Kalau kita ngambil yang puasa, umat-umat terdahulu juga puasa. Sama di bulan ke-9. Gitu. Apa buktinya mereka puasa? Dalam Bible ya. Dalam Bible dikatakan Yesus itu berpuasa dan laparlah ya. Ada ayat yang seperti itu, nanti cari aja di Bible. Terus orang Yahudi berpuasa di hari Asyura gitu. Mereka juga ahli kitab terdahulu juga berpuasa. Kata Nabi, apa yang membedakan kita dengan orang ahli kitab terdahulu? Yang membedakan adalah sholat. Jadi mereka juga puasa gitu. Sementara umat Islam diwajibkannya puasa itu pada 10 Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Kalau kita ngomongin tentang puasa, gak lengkap rasanya kalau kita gak ngomongin tentang kesabaran. Ya, ini poin pertama paling itu dari sabar ya. Entah itu dari sabar menahan lapar dan lain sebagainya. Tapi lapar dan haus itu bukan cuma itu doang yang dilatih. Ya, gak lengkap rasanya kalau kita ngomongin puasa gak ngomongin tentang sabar. Syekh Asy'arawi pernah berkata, "Idza ra'aitan nas yatakhallawna anka fi waqti syiddah fa'lam anna Allah yuridu an yatawalla amrak." Apa katanya? Kalau engkau melihat manusia menghindar darimu ketika engkau benar-benar membutuhkan bantuan mereka, maka ketahuilah Allah akan mengurus sendiri urusan itu. Akan Allah yang menjadi walinya, ingin Allah yang selesaikan sendiri. Ini berkaitan langsung dengan sabar, dimana kita dilatih dalam Ramadan ini tentang sabar. Ya, apa nggak yang dia ucapkan secara di sini tentang sabar? Ya, usi nafsi wa iyyakum ya. Orang sabar itu bukan berarti nggak merasakan sedih, nggak merasakan sakit, tapi itunya juga. Lihat Nabi Yakub aja ketika diceritakan tentang Yusuf lagi air matanya menetes, air matanya keluar, tapi dia nggak overacting, nggak berlebihan, nggak meronta-ronta, nggak gitu. Itu hal yang manusiawi ketika merasakan hal itu gitu. Nah, apa hubungannya dengan Syekh Asy'arawi yang tadi perkataan Syekh Asy'arawi? Kalau kita benar-benar sabar dalam suatu kesulitan yang emang manusia itu udah gak bisa menolong kita, Allah sendiri yang bakal tolong. Usi nafsi wa iyyakum ya. Pernah terjadi suatu ketika Imam Ja'far As-Shadiq
ditanya oleh seorang perempuan janda tua lah, dia mengatakan bahwa anak saya yang paling tua, putra saya, bukan paling tua, dia punya satu anak, satu-satunya anak, putra, seorang janda. Katanya putra saya telah lama pergi, apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Ja'far, tenangkan dirimu dan bersabarlah. Gitu. Udah berapa lama datang lagi ke imam itu perempuan itu tadi, yang janda itu. Apa katanya? Wahai imam, anak saya belum pulang-pulang. Pulanglah, tenangkan dirimu, bersabarlah. Yang ketiga kali datang lagi. Wahai imam, anak saya belum pulang-pulang. Saya udah gak bisa bersabar lagi. Pilar kesabarannya tuh udah benar-benar mulai goyah gitu istilahnya. Kata Imam Ja'far apa? Pulanglah, lihatlah, anakmu sudah pulang. Waktu pulang, benar anaknya pulang. Kaget ibu yang tadi. Balik lagi ke Imam Ja'far, nanya, wahai imam, benar anak saya udah pulang. Apa yang bisa membuat Anda tahu gitu? Apakah Anda mengetahui hal yang gaib? Kata Imam Ja'far, enggak. Tapi dia teringat oleh suatu sabda Rasulullah yang intinya ketika emang seseorang itu ada di penghujung kesabarannya, disitulah pertolongan Allah datang, disitulah Allah nyelesain masalahnya. Masya Allah. Ya usinam siwayakum, naktafi bihada, syukron, lastu bihasanamikum, walastu bi khairimikum. Bila ada jaring yang jatuh, bila ada gading yang patah, jangan simpan di dalam laci. Bila ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.